أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang urgensi waktu, kelanjutan dari pembahasan pada minggu yang lalu. Terakhir kita membaca hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan 5 atau raihlah keuntungan di dalam waktu-waktu tertentu sebelum datang waktu-waktu yang lain. Ightanim itu raihlah keuntungan, manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu dalam konteks fikih itu adalah rampasan perang. Tapi yang dimaksud di sini ghanimah itu adalah bekal, harta yang bermanfaat atau bekal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia sampai kehidupan di akhirat kelak. Manfaatkan 5 waktu ini. Yang pertama, kata Nabi, hidupmu sebelum datang matimu. Mumpung masih hidup, jangan digunakan untuk maksiat. Mumpung masih hidup, jangan digunakan untuk durhaka kepada Allah atau durhaka kepada orang tua, durhaka kepada manusia. Mumpung masih hidup, isi waktu-waktu kehidupan kita dengan amal saleh. Jangan seperti ungkapan orang, hidup sekali gunakan untuk bersenang-senang. Itu orang yang jahil murakkab. Ya, justru kalau hidup itu sekali, ya jangan senang-senang dengan kemaksiatan. Uripmu cuma sekali, tidak bisa diulang dan tidak bisa mendapatkan kehidupan baru. Kemudian Nabi mengingatkan, manfaatkan untuk memperoleh kebaikan atau untuk mengumpulkan bekal di saat kamu sehat sebelum datang waktu sakit. Sakit itu akan membatasi aktivitas kita, membatasi, mengurangi kegiatan-kegiatan ibadah atau kegiatan-kegiatan, ya baik ibadah atau yang lain, akan terbatasi, terkurangi baik aspek kuantitasnya maupun kualitasnya. Orang tidak bisa merasakan kekhusyuan yang sempurna ketika dia merasa sakit. Dalam kondisi sakit, orang tidak bisa merasakan nikmatnya khusyuk di dalam sholat atau bisa menikmati sholat ketika dia dalam kondisi sakit.
berbeda ketika jasmaninya sehat. Nabi juga mengingatkan wa faraghak, waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Ketika tidak ada waktu atau ketika ada waktu yang kosong, maka isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Isi waktu-waktu kosong kita dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Jangan ditunda. Menunda sampai kita tidak punya waktu, akhirnya terbengkalai kewajiban-kewajiban tersebut. Makanya orang Islam yang baik Islamnya itu tidak ada waktu nganggur. Orang Islam itu tidak punya waktu nganggur, tidak ada. Kalau dia betul-betul memahami ajaran agama Islam dengan pemahaman yang benar, dia tidak akan mungkin punya waktu nganggur. Nganggur itu ya sudah, tidak bekerja apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Qabla syagalik wa syababak qabla haramik. Masa mudamu manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya untuk memperoleh banyak kebaikan, untuk mengumpulkan bekal sebelum datang masa tuamu. Masa muda itu masa kondisi fisik masih kuat, semangat masih menggebu-gebu, dan usia yang terbaik untuk beribadah kepada Allah itu adalah usia di masa muda. Saya katakan terbaik kenapa? Karena apresiasi Allah, apresiasi atau balasan Allah kepada para pemuda yang taat itu melebihi balasan Allah kepada orang tua yang taat. Anak muda yang taat itu lebih istimewa daripada orang tua kalau sama-sama taat. Yang satu masih muda, yang satu sudah sebeh, sudah tua. Yang ini lebih diistimewakan. Kenapa? Yang ini syahwatnya masih kuat, dorongan nafsunya masih kuat, tapi dia mampu mengontrol, dia mampu mengendalikan. Kalau yang tua semuanya sudah loyo kabeh, syahwatnya sudah mulai menurun, ya, pikiran dunianya sudah mulai, semuanya sudah, urusan dunianya sudah mulai menurun. Jadi wajar kalau orang tua rajin ke masjid, tidak wajar kalau sudah tua tidak ke masjid, nemen. Kasihan itu, wes sebe sudah tua tidak ke masjid, ya Allah. Itu perlu didatangi, Pak. Ya akhi, umur mus 70. Sampai kapan kemarin ini? Selesai. Ya. Nama kita itu sebentar lagi termaktok nanti di hotel kemajuan ini fulan bin fulan dan lah semuanya antri sekarang. Yang paling CB yang paling dekat, walaupun tidak selalu. Ya. Kan secara umum yang paling tua itu yang paling depan antriannya. Kalau diantri itu yang paling CB sudah di depan-depan itu sudah. Walaupun tidak selalu. Jadi Nabi mengingatkan, masa mudamu jangan nunggu nanti. Jangan tunggu kita disesatkan oleh syaitan. Nanti ai. Anak taat engko lek wis kawin, lek wis duwe anak. Akhirnya tuh sebelum kawin apalagi punya anak sudah innalillah, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikiranya kematian itu nunggu masa tua, padahal setiap hari sudah kita saksikan fulan usianya di bawah kita dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghinak qabla faqrik, kayamu sebelum fakirmu. Punya fulus banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak. Jangan sampai ketika tidak ada duit, tidak punya fulus baru ya Allah, coba wana punya fulus anak akan infak. Ini peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita diperintahkan untuk ightinamul waqt, menggunakan waktu agar waktu itu berbuah kebaikan, berbuah pahala. Manfaatkan waktu kita itu agar waktu yang kita miliki berbuah ribah, keuntungan. Waktu itu modal kita, Pak. Nanti kita akan baca bagaimana salafus saleh melihat waktu itu modal yang paling mahal, yang mereka tidak mau rugi sedikit pun. Sedikit pun mereka tidak mau rugi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Ini juga mengingatkan akan pentingnya memanfaatkan waktu, dan waktu itu adalah kumpulan dari usia kita, atau usia itu adalah kumpulan dari waktu. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergeser dua kaki anak Adam sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an umrihi fima afnah, usianya digunakan untuk apa? Ya Allah, itu harus kita catat. Ini pertanyaan yang akan nanti ditanyakan, semuanya ditanya tentang usianya. Ente habiskan buat apa? Jadi waktu-waktu ini merupakan titipan dari Allah. Usia ini adalah titipan dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah. Ditanya juga tentang masa muda. Untuk apa dia gunakan? Kalau dia manfaatkan masa mudanya untuk belajar ilmu syar'i, untuk beribadah kepada Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, punya kepedulian dengan agama, oh, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia gunakan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Ya Allah, disebutkan pemuda, kenapa? Ya tadi yang saya sebutkan, pemuda yang mampu mengajak jiwanya, nafsunya untuk taat, yang mampu mengendalikan syahwatnya untuk taat, yang memalingkan syahwatnya dari kesia-siaan menuju ketaatan. Itulah pemuda jempolan, dan itu yang layak disebut rijal. Adapun yang subuh datangi, ya, kerjaannya majlas, main gaple, bukan rijal. Mayan fa', untuk dirinya tidak bermanfaat, untuk masyarakat tidak bermanfaat, untuk agama lebih lagi merugikan. Syab, dan kekuatan umat itu pada pemudanya. Wa an syababihi fima ablah. Kemudian yang ditanya oleh Allah apa? Usia, masa muda. Ketiga, harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartamu dari mana? Ini pertanyaan buat kita semua ya. Ingat, ini hadis merupakan bocoran soal buat kita orang. Ini kan pertanyaan nanti ditanya. Nabi sudah ngasih tahu, umatku iki loh pertanyaan-pertanyaan ini. Dan jawabannya bukan dengan lisan kayak di sekolah, apalagi ABC. Jawabannya apa? Perbuatan kita. Dan nanti yang menjawab bukan lisan. Seluruh anggota tubuh ikut
bersaksi. Nabi sudah kasih bocoran ke kita. Usiamu nanti ditanya, maka kita harus sadar, oh saya harus siap-siap buat berjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau saya gunakan usia saya untuk kesia-siaan, apa jawaban yang bisa saya berikan kepada Allah? Bagaimana nanti kalau saya di hadapan Allah ketika saya ditanya seperti ini? Coba untuk bayangkan kalau Anda ditanya di mahkamah, pengadilan, drotok kita orang, apalagi pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an malihi, kemudian yang ditanya hartanya, min aina, dari mana? Persiapkan jawabannya sekarang. Hati-hati, jangan masuk ke barang syubhat, apalagi haram. Jangan bohong ketika berbisnis, jangan bohong ketika berdagang, karena akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rupiah yang masuk ke rekening kita ditanya oleh Allah, min aina, kamu dapat dari mana? Kalau dari cara yang haram, tidak bisa. Astagfirullah ya Allah, saiki aku istighfar ya Allah. Tidak bisa. Di pengadilan sudah tidak bisa kita. Kalau antum di dunia, pengadilan di dunia, oh gampang. Tinggal baina fulus, selesai. Nah, bil fulus kulluhu mulus. Hadza fi dunia. Termasuk di negara kita, bil fulus kulluhu mulus. Ya, itu bukan hadis ya kawan, ya, bukan hadis ya. Jangan antum kemudian hadis, janganlah. Itu omongannya kita orang. Ya. Tapi di akhirat ikhwani fillah, tidak ada fulus, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, dan tidak ada kemampuan, kecakapan berkomunikasi, kecakapan berargumentasi. Dunia kita bisa menang sekalipun kita batil, asal iso ngomong. Asal iso berani sumpah, wallahi ana jujur, selesai. Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah, khalas. Kalau di dunia kita bisa, wallahi ana jujur iki, wallahi jujur, wallahi 1000 kali, tidak wedi. Tapi di akhirat tidak akan bermanfaat. Wa min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh harta? Wa fima anfaqahu, ya Allah. Dua pertanyaan. Dari mana, untuk apa? Dari mana? Selesai halal, tapi ternyata dibuat maksiat, dibuat mendanai program-program kemaksiatan, dibuat untuk bermaksiat kepada Allah, pergi ke tempat-tempat maksiat, melihat kemaksiatan. Itu harta Allah yang ngasih, diminta pertanggungjawaban, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, wa an ilmi fima amilah, ilmunya untuk apa? Kita belajar, antum belajar, duduk di pengajian, pengetahuan ini merubah akhlak apa enggak? Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kemudian, lo wis ngono ndak melok pengajian aku, kok ditakoki lek duduk dalam pengajian, syaitan hadza. Ya, hati-hati, ente ndak belajar dosa. Dan insya Allah kalau kita sudah tergerak ke masjid, duduk di majelis ilmu, insya Allah Allah akan arahkan. Karena orang kalau sudah keluar rumah ingin duduk di majelis ilmu, itu dia punya niat yang baik insya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Ya tadi siantaranya, ilmu itu kok diminta pertanggungjawaban, ojo akeh-akeh kon. Lebih baik tidak ada apa-apa, tidak ada pertanggungjawaban. Keliru, hadza syaitan. Bukan dianya syaitan, dia terkena bisikan syaitan. Bodoh itu dosa. Bodoh itu sebuah aib dalam agama. Loh, mana dalil? Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wajib Pak, talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua, bahwa orang Islam tidak boleh bodoh terhadap agamanya, dia harus terus mencari ilmu agamanya. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari kebodohan.
Kalau bodoh itu boleh, maka Nabi tidak akan meminta perlindungan Allah agar dilindungi dari kebodohan. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Kasal, malas, al-ajiz itu ketidakmampuan melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai seperti itu. Atau ada ungkapan, kadang-kadang orang mengungkapkan, wes gaya apa pengajian, akhlaknya sik ngono. Ikut pengajian tapi akhlaknya tidak benar. Dia ingin mencari alasan untuk tidak ikut pengajian. Karena yang ikut pengajian akhlaknya tidak benar. Itu bukan alasan. Sama seperti orang yang beralasan sholat tak sholat podohai, sing sholat juga akeh sing maksiat kok. Bukan salah sholatnya. Jadi ilmu ikhwani fillah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan, disunnahkan setiap pagi, setiap sholat subuh untuk membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Kita dianjurkan untuk mengucapkannya, membacanya setelah sholat subuh. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kata para ulama, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufid, atau kama qala. Ilmu yang sesungguhnya itu yang bermanfaat buat pemiliknya, bukan yang dihafal. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat, kita tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu. Minta ilmu bermanfaat itu apa? Ya ilmu syariah, ilmu yang mengajarkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana jalan menuju Allah, mana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang bermanfaat dan kemudian kita amalkan. Kalau tidak diamalkan, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Kita diperintahkan, dianjurkan membacanya setiap hari loh itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Yang kedua, kita diperintahkan, dianjurkan meminta rezeki yang halal, tayyib itu yang halal. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ya Allah, karena tidak semua orang beramal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang puasa, ternyata di hari kiamat tidak ada pahala yang dia dapat, kecuali hanya rasa lapar, hanya rasa haus. Dan antum perhatikan 3 permintaan yang kita minta setiap pagi ini. Ini sumber kebaikan bagi manusia, bahkan sumber kebahagiaan hidup dunia wal akhirah. Orang kalau dapat 3 ini, ya selesai sudah hidupnya, enak. 1, ilmu, ngerti agama. Yang kedua, oleh rezeki. Dan ingat, subhanallah, coba perhatikan doanya Nabi, rezeki yang tayyib. Nabi tidak mengatakan rizqum tayyiban kathiran, tapi yang dipentingkan, yang diutamakan bukan kathrah, tapi barakah, taibah. Yang ditekankan dalam doa ini bukan banyaknya, tapi halalnya. Karena orang kalau mendapatkan rezeki yang halal, maka rezeki itu akan mencukupi kehidupan dia. Tapi ketika orang mendapatkan rezeki yang haram, sekalipun rezekinya banyak, bahkan berlimpah, hatinya tetap miskin dan akan menjadi orang miskin. Buktinya apa? Koruptor. Buktinya apa? Orang yang menipu, soge, ngambil tanahnya orang, Pak. Tajir melintir ngambil tanahnya orang. Kenapa miskin dia? Tajir melintir korupsi. Duit akeh dan tak tanggung-tanggung korupsinya, dananya masyarakat. Lu demen itu. Fakir betul dia. Koruptor itu tidak ada yang miskin.
Ya, kalau miskin itu bukan koruptor, maling sandal. Itu orang-orang fuqara wal masakin. Paling banter maling sepeda motor. Dukure maling mobil. Tapi kalau sudah koruptor, malingnya tidak tanggung triliunan itu. Padahal dunianya luar biasa. Maka ditekankan di situ thayyib. Setelah halal, cari sebanyak-banyaknya, ma fi syai', selama tidak kita mengurangi haknya harta. Apa haknya harta? Mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Bahkan orang Islam seharusnya menguasai ekonomi umat. Tapi yang pertama yang harus dia pastikan, hadza thayyib abla. Thayyib na'am. Yang ketiga, amal yang diterima. Dan antum perhatikan, sebelum minta rizki sama amal yang diterima, apa yang kita minta? Ilmu dulu. Karena orang bisa jadi dia akan terjerembab dalam kemungkaran, dalam hal-hal yang diharamkan di dalam bisnisnya kalau dia tidak tahu ilmu. Kita ketemu dengan beberapa orang yang dia baik orangnya, sholat, tapi masih bermain riba. Karena apa? Gak paham dia, gak ngerti. Kalau ini riba dia gak ngerti. Ketika kita jelaskan, ya Allah Ustaz iki riba, itulah pentingnya ilmu dulu. Itulah pentingnya kita belajar ilmu, baru rezeki yang halal, baru amal. Amal pun demikian. Ibadahnya Masya Allah tapi tidak tahu ke majelis taklim, insya Allah banyak ibadah yang menyimpang. Akhirat itu buat mereka ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Tidak ada ilmu, tidak belajar. Sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan dalam satu babnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum ngomong, sebelum bertindak. Dan itulah prinsip dalam Islam, ilmu dulu sebelum qaul wal amal. Dan itulah perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ada perintah apapun yang turun kepada Nabi, Iqra, bacalah. Kemudian kita ingat pesan Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau diberi pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang 'abirus sabil, orang musafir yang sedang menyeberang, yang sedang melewati satu jalan. Orang yang terasing di satu tempat, Pak, dia tidak akan berlama-lama. Yang dia pikirkan adalah mengambil bekalnya kemudian pulang. Jadi dunia ini tempat, bukan tempat tinggal kita. Ini tempat yang asli. Tempat kita tinggal di mana? Surga. Carilah segala sesuatu yang bisa masukkan kita ke tempat asli kita, itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melihat dunia, langsung lihat ini tempat yang akan lenyap. Ketika diingatkan dunia, akan hilang. Alihkan ke akhirat, alihkan ke surga, sehingga kita tidak rakus terhadap dunia, tidak mengejar-ngejar dunia. Mengejar-ngejar dunia lupa dengan akhirat, ya sudah, selesai. Kemudian Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ini termasuk terkait dengan waktu. Apa kata beliau radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an? Beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ya Allah, kalau kamu berada di sore hari, jangan nunggu waktu pagi. Artinya apa? Jangan menunda-nunda, jangan membiarkan waktu berlalu, tidak ada aktivitas sampai datang waktu pagi. Hati-hati dengan kata nanti. Dan itu kita rasakan, saya juga merasakan ya, terkadang kalau kita nunda satu perbuatan, satu aktivitas, subhanallah, itu aktivitas itu nanti atau PR kita itu bertumpuk. Kalau sudah bertumpuk, malas sudah.
sudah tambah kita akan mendapati banyak kesulitan. Apalagi amal-amal kebaikan yang kita tunda, akhirnya amal ini terlewatkan. Seharusnya kita bisa berbuat, akhirnya terlewatkan. Kenapa? Karena kita mengatakan nanti. Demikian pula kata beliau, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Segera kerjakan. Antum yang sekarang punya niat untuk berbuat baik, segera eksekusi. Si engkau nunggu engkau. Ya, engkau itu nanti. Ya, mungkin ada yang dari luar negeri di sini. Ya. Nanti. Saufa bahasa Arabnya, nanti. Dan itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Allah juga berfirman, fastabiqul khairat. Kemudian di antara aqwalus salaf, ucapan-ucapan ulama salaf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara doa yang pernah beliau panjatkan adalah Allahumma la tada'na fi ghamrah. Ya Allah, jangan biarkan kami dalam kesusahan, kesengsaraan. Allahumma la tada'na fi ghamrah. Jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami ya Allah dalam kesengsaraan dan kepedihan. Wala ta'khudna ala ghirrah. Dan jangan mengambil kami, menghukum kami secara tiba-tiba. Wala taj'alna minal ghafilin. Dan jangan engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang lalai. Ghafil, lalai, menyia-nyiakan waktu, itu disebut ghafil. Menyia-nyiakan waktu atau menggunakan waktu untuk bermaksiat atau untuk kesia-siaan, itu disebut ghafilin. Mereka adalah al-ghafilun, orang-orang ghafil. Ini doanya siapa? Abu Bakar. Yang kelas kebaikannya tidak bisa kita sebut itu. Ini orang hidupnya kalau tidak ibadah, sedekah, jihad, wis muter di situ. Ya termasuk bisnis, termasuk bisnismen dia. Tapi bisnisnya juga untuk Islam. Abu Bakar ini hasil bisnisnya, kalau Nabi meminta untuk infak, itu yang diinfakkan bukan separuh, semua harta yang diinfakkan. Masih doa seperti ini, takut sama Allah. Hati-hati loh antum, kalau tidak pernah doa, minta dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Itu biasanya orang lalai, seolah-olah dia sudah pasti masuk surga ya. Karena merasa sudah 5 waktu di masjid, taat, kelihatan soleh, terus jarang dungo. Itu orang yang terperdaya dengan amal perbuatannya. Atau terkadang ada orang sudah banyak berbuat kebaikan, hati-hati. Ketika ada satu bisikan, ungkapan walaupun di dalam hati, oh ente iki masya Allah, segera istighfar. Oh ente iki pasti, iki amalmu ki istimewa. Itu dari mana? Syaitan membuat orang terperdaya. Kalau orang sudah terperdaya, muncul kibernya, sombongnya. Oh, ndak ro fulan, ana iki wis amal haki ya Allah. Ente sapiro amalmu iku lho. Kalau tidak membuat dirinya sombong, orang yang merasa dirinya sudah banyak berbuat, kalau tidak melahirkan sifat sombong, akan melahirkan sifat malas. Bahkan akan melahirkan sifat sikap berani berbuat maksiat. Gak apa-apa maksiat. On kan amalmu sake, sedekahmu ake. Hati-hati. Makanya sahabat Abu Bakar, Umar, doa-doanya itu mereka berdoa seperti ahli maksiat. Padahal ketaatannya ya Allah, jabal. Ya, ini gunung-gunung besar ini. Amal perbuatannya lebih besar dari gunung yang ada. Syuful doanya. Masih takut, ya Allah jangan jadikan aku sebagai orang-orang yang lalai, pengangguran, nganggur, tidak ada ketaatan, wala mikir urusan dunia, wala akhirah, wala syai'. Kemudian
Di antara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma inna nas'aluka salah as-sa'at wal barakata fil awqat. Ya Allahku, ya Allah, beri, aku mohon kepadamu salah as-sa'at, kebaikan dari saat. Saat itu ya waktu. Kebaikan dari usiaku, kebaikan dari hari-hari yang aku lalui, wal barakah, dan keberkahan di waktu-waktu yang aku miliki. Wal barakata fil awqat. Waktu kalau barakah, masya Allah, akan produktif. Waktu itu kalau barakah akan produktif, dia akan banyak melahirkan kebaikan. Tapi waktu kalau tercabut dari keberkahan, maka tidak akan ada hasil apa-apa, bahkan menghasilkan kemaksiatan. Dan salah satu yang menyebabkan salafus saleh mengungguli kita dalam semua hal kebaikan, salah satunya adalah keberkahan waktu yang mereka miliki. Antum bisa bayangkan karya-karya mereka, karya-karya yang dahsyat, puluhan bahkan ratusan jilid dengan kualitas karya yang belum tentu bisa ditulis oleh profesor pada zaman sekarang. Dan di antara mereka ada banyak yang meninggal di usia yang tidak terlalu tua. Imam Nawawi rahimahullah meninggal di usia 40 tahunan. Karyanya seperti apa? Syarah Sahih Muslim dan Allahu Akbar, barakah. Semua karyanya menjadi rujukan kaum muslimin di seluruh negara. Berapa pahala yang dia dapat? Jangankan syarah-syarah, satu kitab saja, Riyadhus Shalihin, itu dikaji bukan hanya di Indonesia, di semua negara. Meninggal 40 tahunan, menghasilkan karya yang dahsyat. Kalau dihitung-hitung karyanya dengan usianya, kita akan kebingungan, iki kapan nulisi, kapan belajari. Itu namanya barokah. Barokah itu menjadikan yang sedikit menjadi banyak. Barokah itu sedikit bisa menghasilkan banyak kebaikan. Tengok juga saudara-saudara kita, uang umpamanya barokah. Terkadang ada orang hidup pas-pasan, tapi subhanallah anaknya 5, 6, 7 kuliah semua dibiayai. Orang bertanya, iki duit kondi wong iki? Lo tajir reja, fulus tajir, datang ke sekolah, ustadz minta keringanan, tajir melintir. Yang gak tajir barokah. Sampai saya pernah melihat, sampai sekarang saya tidak percaya, saya melihat satu keluarga, anaknya wakil, rumahnya kecil, bapaknya dodolan opo, tapi kuliah semua. Sekarang orang dapat gaji besar, ya Allah, beban sekolah, iki, gajinya puluhan juta, 10 juta, 12 juta. Hati-hati dengan keberkahan. Waktu pun demikian. Imam Syafi'i rahimahullah meninggal pada usia berapa? 50 tahunan. Jadi imam besar. Lihat karyanya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, karyanya Imam Ibnu Taimiyah, karyanya Al-Ghazali. Antum kalau lihat baca gitu, ya Allah, dengan kualitas dan kuantitas karya yang semikian dahsyat, mereka mampu menghasilkan. Pada saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer. Sekarang ya akhi, antum mau nulis buku ini gampang sebetulnya. Tinggal buka komputer, cari referensi. Semua hadis dalam hitungan detik muncul. Tapi tidak ada satu ulama yang bisa menghasilkan karya seperti mereka. Mereka itu kalau cari hadis 1 bulan keluar dari rumahnya. Al-waqt al-barakah. Lah kita coba tengok sekarang anak usia sudah 40 tahunan, 50 tahunan, 60 tahunan. Ya Allah, apa yang saya hasilkan ini? Ada hal-hal apa yang nanti ketika saya wafat orang mengenang, atau minimal anak-anak kita mengenal. Ya Allah, jangan sampai tidak ada athar. Ini salah satu doa Sayyidina Umar bin Khattab, wal barakat fil awqat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid
fihi amali. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma adraka ma Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya itu kalau bisa ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Ini Abdullah bin Mas'ud ini sahabat kecil orangnya, perawakannya kecil, kurus. Pernah naik pohon terombang-ambing oleh angin. Coba tuh bisa bayangkan kurusnya seperti apa. Kena angin melok dia. Sahabat Nabi ketika melihat itu seperti kita, tertawa, dan itu wajar. Antum melihat seperti itu pasti ada rasa lucu. Mereka sahabat Nabi tertawa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini orang kalau ditimba dengan gunung Uhud lebih berat dia. Artinya imannya lebih berat dia. Kedudukannya lebih besar dari sebuah gunung daripada gunung itu. Dia lebih besar, Pak, karena kedudukan di sisi Allah bukan dilihat dari besarnya jasmaninya, dari gantengnya, dari takwa, dari iman, takwa. Itu yang membuat orang besar di sisi Allah, mulia di sisi Allah. Ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tidak menyesali sesuatu yang paling besar. Tidak ada penyesalan yang paling besar dalam hidupku daripada penyesalanku atas usiaku yang berkurang, ajalku yang berkurang, tapi amal solehku tidak bertambah. Itu yang paling aku sesali. Ya Allah, ini apa namanya, uluwul himmah namanya, ya, ketinggian cita-cita, Pak. Nyesalnya itu hilang, ada waktu usianya berkurang tapi amal solehnya tidak bertambah, Pak. Ini menjadi catatan buat kita. Mari kita tambah kebaikan-kebaikan di saat usia kita sudah mulai berkurang, Pak. Kira-kira kebaikan apa yang belum saya lakukan? Kira-kira ketaatan apa yang perlu saya tambah? Terus buat seperti itu. Walaupun kita tidak sampai seperti derajatnya salafus saleh, dan insya Allah tidak mungkin sampai hatta Ustadz wala syekh. Ya. Kita orang ini kalau baca biografinya Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian salafus saleh, seperti baca biografinya malaikat. Tak mufakat, sudah luar biasa. Tapi minimal di jalannya mereka saja, jangan keluar jalur walaupun agak jauh, ya, berjalan terus walaupun tidak menyamai mereka. Waktu habis. Yang terakhir ikhwani fillah, ada beberapa hal yang harus kita lewatkan karena waktu sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Satu kisah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau berbicara tentang Al-Imam Ibnu Taimiyah Al-Jadd, yang kakeknya, bagaimana mereka memanfaatkan waktu. Ibnu Taimiyah Al-Jadd ini yang bernama Muhammad Majduddin Abul Barakat Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, Al-Hafidh Ibnu Rajab, kana al-Imam Ibnu Taimiyah li shiddati hirsi 'ala al-waqt. Begitu semangatnya dalam menjaga waktu dan begitu kuatnya dalam mengambil faedah dari waktu, termasuk semangatnya dalam menuntut ilmu. Ini orang bisa kita katakan gila ilmu, bukan satu dua orang, hampir ulama-ulama kita seperti itu. Apa yang dia lakukan? Begitu bakhilnya dia dengan waktu dan semangatnya menuntut ilmu. Idza dakhala al-khala yaqulu li iqra fil kitab warfa sautak hatta asma'. Orang ini tidak pernah berhenti membaca, tidak pernah berhenti menuntut ilmu, sampai kalau dia masuk toilet, dia mengatakan kepada Al-Hafidh Ibnu Rajab, dia mengatakan, kamu bacakan kitab biar saya dengar. Apa maksudnya? Jadi biar dia duduk di toilet ini masih mendengarkan ilmu. Tidak ngelamun kok kita orang, Pak. Dan yang paling fatal, dan antum harus ingatkan, itu kemungkaran di toilet dukhonan. Allahu Akbar. Hadza min ajaib zaman. Ya. Subhanallah.
Ngelamun saja di toilet itu kan bukan tempat yang tepat untuk untuk menghabiskan waktu. Makanya kita masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Datakno dikai tekhoni, syaitan disuruh muncul kabeh. Ya. Dan Allahu Akbar akhirnya menjijikkan. Wallahi aib. Ya. Kalau ada orang Islam apalagi duduk di majelis ilmu, tekhonan di mana? Di toilet. Jangan berlama-lama di situ. Ya. Abul Barakat Ibnu Taimiyah Al-Jadd, saking begitu emannya dia dengan waktu, sampai duduk di toilet dia minta dibacakan ilmu, jadi dia mendengar. Dan ini tidak ada masalah. Yang tidak boleh antum duduk di toilet membaca ilmu, tapi kalau antum mendengar tidak ada masalah. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana mereka betul-betul memanfaatkan waktu-waktu untuk ketaatan, untuk kebaikan. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa dibimbing oleh Allah untuk memanfaatkan waktu-waktu kita. Ya ikhwani fillah, mungkin kita tidak bisa seperti mereka ya. Mungkin tidak bisa seperti mereka. Tapi usahakan kita bisa menjadi lebih baik. Ya, bukan dari mereka, tapi dari diri kita yang kemarin. Kita bisa menjadi lebih baik dari diri saya. Saya harus menjadi lebih baik dari diri saya yang sekarang ini. Memang kalau seperti mereka, ya Allah, ya Rahman, khalas, terlalu jauh ke jari, soro, apot. Ya. Tapi minimal kita perbaiki diri. Minimal kita perbaiki diri. Yang sekarang kita masih banyak menyia-nyiakan waktu, dikurangi yang sia-sia itu. Loh Ustaz, apakah tidak boleh kemudian kita mau rekreasi? Oh boleh, tidak ada masalah. Ada waktu kita mengobrol kepada keluarga, ada waktu kita kemudian melihat sesuatu yang menyenangkan, yang tidak diharamkan oleh Allah. Tapi itu hanya sebagai apa? Sebagai waktu-waktu istirahat. Jangan sampai kehidupannya diisi dengan waktu-waktu tidak ada ketaatan, tidak ada urusan dunia yang bermanfaat bagi dia, apalagi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.